Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwat fillah, adani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di majelis ini untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, kita akan mengambil hadis. Kita sudah masuk kepada penghujung dari bab yang ini, yaitu bab al-amr bil ada al-amanah, perintah untuk melaksanakan amanah yang ditugaskan kepada dirinya. Hadis ini adalah hadis keempat yang cukup panjang, maka ana memohon izin kepada antum semua, jika antum berkenan akan mengambil sedikit waktu makan siang antum, tapi insyaallah ini bisa dibalas dengan fawaid yang kita dapatkan pada pertemuan ini biidznillah taala. Hadis ini hadis keempat, diriwayatkan dari Abi Khubayb Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, dia adalah seorang sahabi yang masyhur. Dikatakan Abdullah bin Zubair adalah seorang sahabat yang pertama kali lahir dalam keadaan muslim, jadi langsung muslim, karena abi uminya muslim. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka mengalami dua fase, fase jahiliyah dan fase muslim. Kalau bahasa kita, bahasa yang dikenal adalah namanya mukhadram, yang mengalami dua fase, fase jahiliyah dan fase muslim. Adapun Abdullah bin Zubair, dia lahir dalam keadaan muslim, karena abinya Zubair muslim, uminya siapa? Asma binti Abu Bakar yang dalam keadaan muslim. Dikisahkan bahwasanya Asma itu hijrah bersama Zubair, di mana Asma itu sedang mengandung Abdullah di usia kandungan yang cukup tua. Kemudian Asma pun melahirkannya di Kuba, dan dari situlah Asma masuk ke Madinah lalu ditahnik oleh Rasulullah SAW, dan para sahabat pun bergembira dengan kelahirannya Abdullah bin Zubair, karena dia adalah sahabi yang pertama kali lahir dalam keadaan muslim. Dan dikatakan bahwasanya Abdullah bin Zubair termasuk terlahir dari keluarga yang masya Allah, keluarga yang taat, keluarga yang kita katakan keluarga yang memiliki andil yang kuat terhadap Rasulullah SAW. Karena Abdullah, dia adalah anak dari seorang bapak yang namanya Zubair bin Awam. Yang dikatakan Zubair bin Awam adalah hawariyunya Rasulullah SAW, pengikut setia atau penolong setianya Rasulullah SAW. Yang dikisahkan bahwasanya nama ini, julukan ini terjadi pada perang Ahzab, yang dimana Yahudi dan Quraisy itu beraliansi untuk menyerang muslimin di Madinah. Ya, jumlahnya cukup banyak, sehingga Rasulullah itu perlu seorang mata-mata yang bisa menghitung berapa jumlah mereka. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, siapa yang ingin memberikan kabar berapa jumlah mereka, kaum tersebut? Akhirnya Zubair mengatakan ana. Tapi Rasulullah bertanya lagi sampai 3 kali, siapa yang mau? Ana. Siapa yang mau? Ana. Zubair 3 kali menjawab ana. Dari situlah Rasulullah SAW bersabda, inna likulli nabiyyin hawariyya. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki pengikut setianya. Wa hawariyyi, adapun pengikut setia ana Zubair bin Awam.
Dari sinilah dikatakan Zubair bin Awam adalah hawariyu Rasulullah SAW. Kemudian kita kembali kepada Abdullah. Abdullah itu terlahir dia adalah anak dari seorang ibu yang namanya Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar mendapatkan julukan Zatu Nitaqain. Dia memiliki dua ikat pinggang, yang mana Asma itu juga termasuk seorang sahabiah yang memiliki andil kesuksesannya Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Maka pengikut setia dan penolong setianya juga Rasulullah SAW. Dan juga Abdullah bin Zubair termasuk cucu dari Khalil Rasulullah SAW, kekasihnya Rasulullah SAW. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga Abdullah bin Zubair termasuk dari keponakannya dari seorang bibi yang dia adalah istri Rasulullah SAW. Siapa? Adiknya Asma, Aisyah binti Abi Bakar. Yang mana Aisyah adalah istri Rasulullah SAW. Perhatikan bagaimana Abdullah bin Zubair hidup di circle yang sangat kuat, di lingkungan keluarga yang sangat kuat. Istri Rasulullah SAW yaitu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian neneknya adalah Safiyah, yaitu afifun fil Islam qari'un lil Quran. Seorang yang sangat menjaga dirinya demi Islam, dan juga seorang wanita yang dia pembaca Al-Quran, penghafal Quran, Safiyah. Ini khabar ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita kembali ke hadis dari Abi Khubayb, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma qala lamma waqafa Zubair yawmal jamal da'ani faqumtu ila Hunain ila janbi. Ketika Zubair berdiri bersiap-siap berperang pada hari perang Jamal, ini perang fitnah. Agak para ulama mengatakan kita sulit untuk masuk ke dalam fitnah tersebut. Fitnah-fitnah yang besar, sebesar-besar fitnah para sahabat, mereka adalah sahabat, sebaik-baiknya umat. Kita tidak masuk ke cerita kenapa sebab terjadinya perang Jamal. Intinya perang Jamal itu antara pasukannya Ali dan pasukannya Aisyah. Faqumtu ila Zubair bin Awam itu manggil anaknya itu Abdullah. Ta'al. Faqumtu ila janbi. Kata Abdullah, aku pun berdiri di samping Zubair. Berarti Abdullah ikut perang. Karena dikisahkan Zubair ini termasuk Abdullah ini termasuk mendapatkan pendidikan yang keras dari Zubair. Karena Zubair berharap dari Abdullah untuk menjadi seorang panglima perang. Karena Abdullah dididik oleh Zubair dengan pendidikan yang sangat keras. Dilatih untuk bisa berperang, bisa tempur. Nah, Zubair itu termasuk orang yang tegas, meskipun mertuanya seorang sahabi yang lembut. Makanya Abu Bakar itu pernah memberikan wasiat kepada Asma ente yang sabar, karena suami ente itu cukup keras. Nah, faqumtu ila janbi faqala ya bunayya, wahai anakku, itu Zubair berkata, ya wahai anakku, innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw mazlum. Sesungguhnya pada hari ini akan terbunuh orang yang dia orang yang zalim atau yang mazlum. Kenapa terbunuh di hari ini dua golongan ini? Kenapa dikatakan mazlum? Karena dia ikut berperang setelah dia mencoba untuk ijtihad. Ijtihad itu mencoba untuk berpikir keras, apakah dia harus ikut perang atau tidak. Karena ini fitnah. Ini perang ini antara kaum muslimin, bukan antara kafir dan muslim, tapi antara kaum muslimin yang dalam antara fitnah. Setelah dia mencoba untuk ijtihad, akhirnya dia berperang dan terbunuh dan dalam keadaan mazlum. Karena dia berijtihad menyimpulkan anak ikut berperang. Adapun zalim, kenapa dia akan terbunuh dalam keadaan zalim? Karena dia juga ikut berperang untuk bisa menguasai kedudukan. Ada yang satu kaum muslimin ini yang ikut hadir berperang untuk bisa mengalahi muslim yang lainnya untuk mendapatkan kedudukan. Allah musta'an. Fitnah, ini fitnah yang terjadi pada zaman tersebut. Wa inni la urani illa sa'uqtalul yawma mazluma. Dan aku sesungguhnya melihat, aku berprasangka atau berfirasat bahwasanya aku akan terbunuh dalam keadaan terzolimi pada hari ini, kata Zubair. Wa inna min akbari hammi ladaini. Tapi yang dipikirkan oleh Abdullah bin Zubair, wa inna min akbar, adapun sesungguhnya yang termasuk dari kegelisahanku yang sangat besar adalah hutangku.
karena Zubair masih memiliki hutang. Afatara daynana yubqi min malina syai'an? Lalu Zubair bertanya kepada Abdullah, bagaimana? Apakah kamu melihat apakah hutang kami ini bisa tersisa? Setelah kita harta kami itu bisa tersisa setelah semua dain itu terlunasi. Kemudian dia ragu-ragu, mungkin nggak harta kita itu bisa menutupi semua utang kami dan tersisa. Summa qala, kemudian Zubair mengatakan, bi' malana waqdi daini, jual seluruh harta kami dan lunasi seluruh hutang aku. Wa awsa bis-sulus, kemudian Zubair mewasiatkan sepertiga hartanya, dan juga sepertiga dari sepertiga hartanya itu diwasiatkan juga untuk anaknya Abdullah, karena anak Abdullah bukan termasuk dari ahli waris dan dibolehkan untuk mendapatkan sepertiga dari sepertiga hartanya untuk dijadikan wasiat. Yakni li bani Abdullah bin Zubair, yaitu adalah untuk anak-anaknya Abdullah bin Zubair. Sulusus sulus, sepertiga dari sepertiga. Qala fa in fadala minni min malina ba'da qada'id dain syai'un fa thuluthuhu li banik. Jikalau harta kami berlebih setelah seluruh hutangnya terlunasi, jikalau ada sisa setelah hutang terlunasi, maka sepertiganya dari sisa tersebut untuk anakmu. Itu dikatakan oleh Zubair. Qala Hisham mengatakan, wa kana waladu Abdillah, Hisham ini merupakan salah satu anaknya Abdullah. Beliau mengatakan dia mengenal, wa kana waladu Abdillah, anaknya Abdullah itu Abdullah bin Zubair, qad waza ba'd bani Zubair Khubayb wa Abbad. Hisham merupakan salah satu Abdullah yang mengatakan bahwasanya dia mengenal anak-anaknya Zubair. Di antaranya adalah Khubayb dan Abbad. Walahu yawma idzin tis'atu banina wa tis'u banat. Dan saat itu Zubair bin Awam itu pada hari itu dia memiliki 9 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Kebayang ya, hutangnya cukup banyak. Wa qala Abdullah, maka Abdullah berkata, faja'ala yusini bidainihi. Dan Zubair itu selalu senantiasa mewasiatkanku kepadaku tentang hutangnya. Wa yaqulu ya bunayya, kemudian Zubair mengatakan, wahai anakku Abdullah, in ajazta an syai'in minhu fasta'in alayya bimaulaya. Jikalau engkau sudah tidak mampu lagi untuk melunasi hutangku, maka mohonlah pertolongan kepada penolongku. Mohonlah pertolongan kepada penolongku. Jadi ya kayak gitulah ya, seorang bapak kadang kan kalau saya mati datang ke om ini, nanti om ini selalu bantu, ya kan? Nah, dikira itu oleh Abdullah bin Zubair. Kalau begitulah, pokoknya seorang bapak itu mendesain sedemikian mungkin kalau meninggal minta tolong ke sini. Gitu. Kemudian faqal, Abdullah berkata, "Wallahi, demi Allah, ma daraitu ma arada hatta qultu ya abati ma maulak." Demi Allah, aku nggak tahu maksudnya apa. Maksudnya bapaknya itu apa? Sampai aku pun bertanya, "Wahai bapakku, siapa penolongmu?" Siapa penolongmu? Qala Allah. Zubair mengatakan Allah. Sudah tuntas semua hutangnya kalau udah ngomong qala Allah. Bisa nggak kalau seorang bapak punya hutang banyak ke anaknya bilang, "Siapa penolongmu?" Allah. Anaknya gimana? Ya Allah. Bingung ya? Bingung. Tapi inilah yang dikatakan Zubair kepada Abdullah. Allah qala fa wallahi ma waqa'tu fi kurbatin min daini illa qultu. Ini perhatikan. Demi Allah, tidaklah di masa saat itu aku dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan sulit untuk bisa melunasi hutangnya Zubair. Di saat aku sedang kesulitan untuk bisa melunasinya, maka aku berkata apa? Fada'autu ya maula Zubair, wahai penolongnya Zubair, iqdi anhu dainahu, tolong lunaskanlah hutangnya Zubair. Fayaqdihi, maka Allah Subhanahu wa taala melunasi hutangnya Zubair. Nah, dari sini kita bisa ambil istinbat. Kita bisa mencuplik potongan ini untuk berdoa untuk hutang-hutang yang kita miliki. Bisa antum katakan, ya Maula Zubair, iqdi anni daini. In iqdi anni
daini. Tolong lunasilah hutangku. Qal faqutila, maka Abdullah melanjutkan, faqutila Zubair. Akhirnya Zubair pun terbunuh. Walam yada dinaran wala dirhaman. Dan Zubair pun tidak meninggalkan 1 dinar pun dan 1 dirham pun, kecuali dua potong tanah atau dua petak tanah. Minhal ghaba, salah satunya adalah hutan, wa ihda ashar daran bil Madinah, dan juga memiliki 11 rumah di Madinah. Wa darain bil Basrah, 2 rumah di Basrah. Wa daran bil Kufah wa daran di Mesir, 1 rumah di Kufah dan 1 rumah di Mesir. Jadi sisanya itu doang. Waqal, kemudian Abdullah mengatakan, wa inna ma kana dainuhu alladhi kana alaihi annahu ar-rajul ya'tihi bimal fayastawdi'u iyyahu. Nah, sebab kenapa Zubair banyak hutang itu bukan karena Zubair banyak kebutuhan. Melainkan sebab Zubair innahu kana dainuhu, hutangnya Zubair adalah kana alaihi anna ar-rajul ya'ti bimal. Yang dimana adalah salah seorang laki-laki itu datang kepada Zubair menitipkan hartanya. Fayaqulu Zubair, maka Zubair berkata, enggak usah dititipin. Walakin huwa salaf, tapi itu terhitung hutang. Jadi enggak mau Zubair itu dititipin uang. Jadi akad ini bukan akad titip. Kalau dititip, Zubair enggak bisa manfaatkan uang tersebut. Dan tetap konsekuensinya kalau hilang tetap Zubair ganti. Mendingan jadi hutang saja, biar nanti Zubair bisa manfaatkan dan Zubair bisa menggantikannya nanti. Inni akhsha alaihi dhai'ah, aku takut itu bisa hilang. Wa ma li amaratun wa ma waliya amaratan qat wala jibayatan wala kharajan wala syai'a. Zubair itu tidak pernah ditugaskan untuk menjadi amil zakat dan juga amil yang mengambil kharaj dari pokoknya amil zakat saat itu. Wala syai'a illa ayyakuna fi ghuzwin ma'a Rasulullah, kecuali Zubair hanya seorang sahabi yang selalu ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama Abu Bakar As-Siddiq dan juga bersama Umar dan bersama Utsman. Jadi Zubair ikut perang hanya sebagai seorang kesatria yang ikut berperang bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, qala Abdullah berkata, fahabsibtu ma kana alayya minad daini fawajadtuhu alfin wa mi'atai alf. Nah, ini sulit ini menerjemahkannya. Abdullah mengatakan Zubair pernah membeli hutan ini, fahasibtu ma kana alaihi dain, aku kira hutangnya Zubair itu jikalau di total berapa ini? Alfin wa mi'ati alf. 2000 alfin wa mi'ati alf. Alfi berapa nih? Hanya 2000 wa mi'ati alf, 2 juta. Sekitar 2 juta 200 ribu. Falaqiya Hakim, maka Hakim mendatangi Hakim bin Hizam mendatangi Abdullah bin Zubair. Hakim bin Hizam ini adalah pamannya Abdullah bin Zubair. Faqala ya ibn akhi, wahai keponakanku, kam ala akhi minad dain, berapa hutang saudaraku, yaitu Zubair. Fakatamtuhu wa qultu, aku menutupi hutangnya Zubair dan aku berkata 100 ribu saja. Padahal kalau dihitung-hitung, hutangnya ada sekitar 2.200.000. Tapi Abdullah bin Zubair mengatakan hanya 100 ribu. Faqala Hakim, maka Hakim mengatakan, wallahi ma ara amwalakum tasa'un fi. Aku melihat kalau antum yang harta-harta antum itu tidak bisa menutupi 100 ribu dari harta yang ditinggalkan oleh Zubair. Faqala Abdullah, ara'aituka in kana alfin wa mi'ati alf. Bagaimana pendapatmu jikalau itu sekitar 2.200.000 hutangnya? Qala ma arakum tutikuna hadza. Saya enggak akan bisa mengira kalian bisa mampu untuk menutupi hutang Zubair seperti ini jumlahnya.
Fa in ajaztum an syai'in minhu fasta'inu bi. Jikalau kamu Abdullah kalian tidak bisa melunasi hutangnya, maka minta tolong kepada aku. Itu Hakim bin Hizam dengan sukarela memberikan pertolongan kepada Abdullah bin Zubair. Memberikan pertolongan kepada Abdullah bin Zubair. Wa kana Zubair qad ishtara al-ghabah bi 700,000. Yang mana Zubair itu pernah membeli hutan sebelumnya itu dengan harga 70,000. 71,000 faba'aha Abdullah bi alfin wa 600,000. Kemudian Abdullah menjualnya dengan 1.600.000. Tsumma qama faqala. Kemudian Abdullah berdiri berkata, "Man kana lahu alayya ala Zubair syai'un falyuwafina bil ghabah." Barang siapa yang terdapat di antara kalian memiliki sebagian dari hutang Zubair, maka datanglah kepadaku agar aku bisa berikan sebagian dari hutang tersebut. Fatahu Abdullah bin Ja'far. Akhirnya Abdullah bin Ja'far datang. Wa kana lahu ala Zubair 400,000. Maka Abdullah bin Ja'far mengatakan Zubair punya hutang 400,000. Wa qala li Abdullah, maka berkata kepada Abdullah, "In syi'tum taraktuha lakum." Jikalau kamu ingin, aku biarin itu lunas. Kata Abdullah, "La, enggak. Kalau mau, kamu ambil sebagian dari hutan yang dibeli oleh Zubair. Hutan yang dibeli oleh Zubair, sebagian tanah dari hutan." Faqala Abdullah bin Ja'far, akhirnya diambil. Kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan, dari sini sampai sini punya ente. Abdullah bin Ja'far, dari sini sampai sini ini milik ente. Faba'a Abdullah minha faqadha anhu dainahu fa huwa baqiya minha 4 ashum wa nisf. Berarti tersisa 4,5 bagian dari hutan tersebut. Faqadima ala Muawiyah wa indahu Amr bin Utsman. Kemudian Abdullah bin Zubair datang pada Muawiyah, dan bersama Abdullah bin Muawiyah bersama Muawiyah tersebut adalah ada seorang namanya Amr bin Utsman, dan juga Munzir bin Zubair, dan juga Ibnu Zam'ah. Faqala lahu Muawiyah, maka Muawiyah mengatakan, kam qawamatil ghaw, berapa harga hutan tersebut? Ini cukup panjang hadisnya, makanya agak bingung ana untuk mengejarnya. Setiap bagian itu harganya 100.000. Akhirnya diambil oleh Amr bin Utsman 100.000. Kemudian Munzir bin Zubair juga mengambil sebagian, dan Ibnu Zamrah juga mengambil sebagian. Berarti tersisa 1,5 bagian, yang setiap satu bagiannya itu 100.000. Akhirnya Muawiyah membeli 1,5 bagiannya. Qala wa qad akhadtuhu bi 50 wa 100,000. Dan Abdullah mengatakan, aku telah mengambil dari Muawiyah 150.000. Wa qala wa ba'a Abdullah bin Ja'far nasibahu min Muawiyah bi 600,000. Akhirnya Abdullah bin Ja'far yang tadi mengambil sebagiannya, menjual bagiannya itu dengan harga 600.000. Falamma faragha Ibnu Zubair min qada, setelah itu hanya sebuah cerita ya. Jadi Abdullah bin Ja'far itu menjual tanah tersebut yang dapat bagian dari hutang tersebut dengan